Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Cahaningrum dengan NIM A11 2023 15238. Di sini selamat pagi Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudulkan analisis komprehensif mobil net Vito pada klasifikasi multi-kelas citra bencana. Pada penelitian ini, saya akan membahas penerapan teknologi deep learning dan computer vision untuk melakukan klasifikasi citra bencana alam dan non-bencana alam. Model utama yang saya gunakan adalah Mobilnet Vito. Kemudian untuk mengetahui performa model secara lebih objektif, Mobilnet Vito dibandingkan dengan ResNet sebagai model baseline atau model perbandingan. Tetapi penelitian ini tidak hanya berfokus pada nilai akurasi saja, saya juga melakukan analisis fine-tuning melalui application study, analisis interpretabilitas menggunakan GridCam, dan seleksi concentration cost score secara threshold optimization menggunakan ROC curve dan Zondale index. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menganalisis model secara komprehensif, baik dari aspek performa klasifikasi, efisien komputasi, maupun interpretabilitas model. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan dari latar belakang penelitian. Pada latar belakang, di sini saya akan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Hal ini adalah salah satu yang disebabkan oleh posisi geografis. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai kejadian bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir, erupsi gunung, serta berbagai bentuk kerusakan infrastruktur lainnya. Bencana alam dapat memberikan dampak yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, kerugian ekonomi, dan terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, proses mitigasi dan penanganan bencana membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Salah satunya informasi yang dapat digunakan adalah informasi visual dalam bentuk citra. Karena citra dapat menunjukkan seperti kobaran api, kemudian terdapat citra yang memperlihatkan kerusakan pada manusia atau kondisi tanah akibat tanah longsor. Permasalahannya adalah apabila jumlah citra yang harus dianalisis sangat banyak, maka proses pengamatan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, hasil pengamatan manusia juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengalaman dan kondisi pengamat. Seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, permasalahan tersebut dapat dibantu menggunakan deep learning. Deep learning memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari data dan jumlah besar. Dalam bidang pengolahan citra, deep learning dapat digunakan untuk mengenali pola visual secara otomatis. Teknologi yang mempelajari bagaimana komputer memperoleh dan memahami informasi visual disebut sebagai computer vision. Salah satu tugas dalam computer vision adalah image classification atau klasifikasi citra. Pada klasifikasi citra, sebuah model menerima citra sebuah input. Selanjutnya, model melakukan interaksi terhadap fitur visual yang terdapat pada citra. Kemudian model menentukan kategori atau kelas yang paling sesuai. Dalam penelitian kami, tugas klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi multi-kelas. Artinya, model tidak hanya membedakan 2 kategori, model harus mampu membedakan 5 kategori citra yang berbeda. Penelitian sebelumnya telah banyak menerapkan convolutional neural network atau CNN. Artinya model tidak hanya membedakan 2 kategori, model harus mampu membedakan 5 kategori citra yang berbeda. Penelitian sebelumnya telah banyak menerapkan CNN untuk melakukan klasifikasi citra. CNN memiliki kemampuan untuk
mengekstraksi fitur visual secara otomatis. Pada lapisan awal, model dapat mengenali fitur sederhana seperti garis, tepi, tekstur, dan warna. Kemudian pada lapisan yang lebih dalam, model mulai mempelajari representasi visual yang lebih kompleks. Namun terdapat sebuah permasalahan untuk model deep learning yang memiliki struktur sangat kompleks, biasanya membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Ukuran model dapat menjadi lebih besar, jumlah parameter meningkat, waktu pelatihan juga dapat menjadi lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model yang mampu memberikan keseimbangan antara perform dan efisiensi. Pada penelitian ini, saya memilih MobileNet Vito. MobileNet Vito merupakan salah satu arsitektur CNN yang dirancang sebagai model ringan dan memiliki efisiensi komputasi tinggi. Di sisi lain, kami menggunakan ResNet 50 sebagai model pembanding. ResNet 50 merupakan arsitektur CNN yang lebih dalam dan dikenal memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang lebih baik. Permasalahan penelitian sebelumnya adalah sebagai besar penelitian masih berfokus pada peningkatan akurasi, pembahasan mengenai efisiensi komputasi, interpretabilitas, dan optimasi threshold. Pada klasifikasi multikelas masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertanya pada MobileNet Vito memiliki akurasi yang tinggi, kami juga ingin mengetahui apakah proses fine-tuning memperoleh performa modelnya. Kami mengetahui bagaimana MobileNet Vito dibandingkan dengan ResNet. Kami juga ingin mengetahui bagaimana bagian citra mana yang menjadi perhatian model ketika menghasilkan prediksi. Dan terakhir, kami ingin mengetahui apakah threshold terputus pada setiap kelas dapat dioptimalkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terhadap 5 rumus masalah utama dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, kita akan ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana performa MobileNet Vito dalam melakukan klasifikasi multikelas citra bencana alam dan non-bencana alam menggunakan Comprehensive Disaster Dataset atau CDD. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh fine-tuning terhadap performa MobileNet Vito. Performa tersebut dianalisis berdasarkan akurasi, Markov F1 score, dan min-ouch. Untuk rumusan masalah ketiga adalah bagaimana perbandingan MobileNet Vito dengan ResNet. Untuk perbandingan ini tidak hanya dilakukan berdasarkan akurasi, tapi juga mempertimbangkan efisiensi komputasi, ukuran model, dan waktu inferensi. Untuk rumusan keempat, yaitu berkaitan dengan interpretabilitas model. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana GreenCam dapat digunakan untuk memvisualisasikan area citra yang menjadi fokus perhatian MobileNet Vito. Dan selanjutnya, untuk rumusan kelima adalah bagaimana pengaruh threshold optimization berbasis ROC curve dan Yonden Index terhadap performa klasifikasi tiap kelas. Pada kelima rumusan tersebut juga menjadi dasar dalam menyusun tujuan penelitian. Pada tujuan pertama adalah menganalisis performa MobileNet Vito. Untuk tujuan kedua adalah menganalisis pengaruh fine-tuning. Untuk tujuan ketiga adalah membandingkan MobileNet Vito dengan ResNet. Dan untuk tujuan keempat adalah menganalisis interpretabilitas model menggunakan GreenCam. Dan tujuan terakhir adalah menganalisis pengaruh threshold optimization terhadap performa klasifikasi. Jadi secara sederhananya, penelitian ini ingin menjawab 3 aspek utama.
Aspek pertama adalah seberapa baik model melakukan klasifikasi. Untuk aspek kedua adalah seberapa efisien model tersebut. Dan aspek ketiga adalah bagaimana model mengambil keputusan berdasarkan informasi visual pada citra. Selanjutnya, pada landasan teori, sini saya akan menjelaskan beberapa teori utama yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu adalah teori deep learning. Teori pertama adalah deep learning. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf dan banyak lapisan. Salah satu keunggulan deep learning adalah kemampuan melakukan ekstraksi fitur secara otomatis. Pada metode machine learning konvensional, penelitian terkadang harus menentukan fitur secara manual. Namun, pada deep learning, model dapat mempelajari representasi fitur dari data selama proses training. Dalam pengolahan citra, salah satu arsitektur yang paling banyak digunakan adalah CNN. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari citra. Secara sederhana, sebuah filter akan bergerak pada bagian citra. Filter tersebut digunakan untuk mendeteksi karakteristik visual tertentu. Pada lapisan awal, CNN dapat mengenali garis dan tepi. Pada lapisan selanjutnya, fitur sederhana tersebut dikombinasikan menjadi pola yang lebih kompleks. Dalam penelitian ini, arsitektur CNN utama yang digunakan adalah MobileNet V2. MobileNet V2 dirancang untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Salah satu konsep penting pada MobileNet V2 adalah Deep Ways Separable Convolution. Pada konvolusi standar, proses ekstraksi fitur spesial dan kombinasi antara channel dilakukan dalam satu operasi. Sedangkan pada Deep Ways Separable Convolution, proses tersebut dipisahkan. Pertama, dilakukan Deep Ways Convolution, kemudian dilanjutkan dengan Point Ways Convolution berukuran 1 kali 1. Pemisahan proses tersebut dapat mengurangi jumlah operasi komputasi. Selain itu, MobileNet V2 menggunakan konsep inverted residual. Pada residual block konvensional, representasi fitur biasanya diproses dari dimensi yang besar menuju ke dimensi yang lebih kecil. Pada invert residual, proses menggunakan struktur ekspansi Deep Ways Convolution, kemudian proyeksi kembali. MobileNet V2 juga menggunakan linear bottleneck. Tujuannya adalah mempertahankan informasi penting pada representasi fitur berdimensi rendah. Karakteristik inilah yang membuat MobileNet V2 menjadi model yang relatif ringan. Model perbandingan dalam penelitian ini adalah ResNet 50. ResNet merupakan konsep residual learning dan skip connection. Skip connection merupakan informasi dari lapisan sebelumnya diteruskan ke lapisan berikutnya. Konsep ini membantu mengurangi permasalahan vanishing gradient pada jaringan yang dalam. Selanjutnya, transfer learning. Transfer learning merupakan pendekatan dengan memanfaatkan model yang sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset besar. Pada penelitian ini, MobileNet V2 dan ResNet menggunakan bobot tabel dari ImageNet. Mengapa menggunakan transfer learning? Karena model ini telah memiliki kemampuan dasar dalam mengenali berbagai fitur visual. Sebagai contohnya, model telah mempelajari pola garis, tekstur, bentuk, dan berbagai representasi visual lainnya. Bobot tersebut kemudian digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari dataset CDD. Setelah transfer learning dilakukan flattening. Flattening adalah proses membuka kembali beberapa layer dari model
pre-trained agar bobot pada layar tersebut dapat diperbarui. Tujuannya adalah agar model dapat menyelesaikan fitur yang telah dipelajari dengan karakteristik dataset baru. Namun, jumlah layar yang dibuka menjadi sebuah pertanyaan. Apakah seluruh layar tetap harus frozen? Apakah hanya 10 layar yang dibuka, atau 30 layar, atau bahkan 50 layar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan Appalachian Study. 4 konfigurasi diuji, yaitu 0 layer atau frozen, 10 layer unfrozen, 0 layer 10 layer unfresh, 30 layer unfresh, dan 50 layer unfresh. Sebelum konfigurasi menggunakan parameter pelatihan yang sama agar perbedaan perform terutama dapat dianalisis berdasarkan jumlah layer yang difantonin. Selanjutnya adalah GradCam. GradCam merupakan metode interpolatis model deep learning sering dianggap sebagai black box. Kita dapat memberikan input kepada model, kemudian model menghasilkan prediksi, namun kita belum tentu mengetahui alasan model menghasilkan prediksi tersebut. GradCam membantu memberikan visualisasi berupa heat map. Heat map merupakan area yang memberikan kontribusi terhadap prediksi model. Sebagai contoh, ketika model memprediksi fire disaster, kita dapat melihat apakah model benar-benar memberikan perhatian pada area kobaran api. Apabila perhatian model justru berada pada background yang tidak relevan, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa model mempelajari pola yang kurang tepat. Terakhir adalah threshold optimization. Pada proses klasifikasi, model menghasilkan nilai probabilitas. Threshold merupakan sebagai atasan dalam menentukan putusan. Penggunaan threshold yang sama pada setiap kelas belum tentu optimal. Hal tersebut disebabkan karena setiap kelas dapat memiliki distribusi probabilitas dalam tingkat kesulitan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Rose curve dan Young index untuk mencari threshold optimal pada setiap kelas. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena performa model dianalisis berdasarkan data numerik, sebagai contoh akurasi, makro F1 score, mean odds, dan inferensi serta ukuran model. Pendekatan eksperimen dilakukan melalui proses perancangan training, testing, dan evaluasi model deep learning. Penelitian dilakukan secara daring menggunakan Google Colab. Google Colab digunakan sebagai lingkungan komputasi utama. Salah satu alasan penggunaan Google Colab adalah dukungan terhadap GPU. GPU dapat membantu mempercepat proses training model deep learning. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Framework utama yang digunakan adalah TensorFlow dan Keras. Dataset disimpan pada Google Drive sehingga dapat diintegrasikan dengan Google Colab. Dataset yang digunakan adalah Comprehensive Disaster Dataset atau CDD. Dataset ini merupakan dataset publik yang digunakan untuk klasifikasi citra bencana dan non-bencana. Dataset terdiri dari 5 kelas. Kelas pertama adalah Damage Infrastructure, yang berisikan kerusakan infrastruktur. Yang kedua, contohnya bangunan atau fasilitas yang mengalami kerusakan. Dan yang kedua adalah fire disaster atau citra bencana kebakaran. Dan yang ketiga adalah human damage, dampak bencana yang terhadap manusia. Yang keempat adalah land disaster, di mana kondisi kerusakan atau bencana pada area tanah. Dan yang kelima adalah non damage, atau tidak ada tanda-tanda kondisi kerusakan sama sekali. Data diperoleh sebagai data sekunder dari Kaggle, kemudian disimpan pada Google Drive sebelum digunakan. Struktur folder, jumlah data per kelas, dan format file diperiksa untuk memastikan data dapat diproses. Tahapan pertama dalam implementasi adalah setup environment dan reproducibility. Pada tahap ini, library yang dibutuhkan diimport, kemudian random set diatur. Pengaturan random set bertujuan meningkatkan konsistensi hasil eksperimen. Setelah itu dilakukan ekstraksi dataset dan data cleaning. Sistem memeriksa citra pada setiap folder kelas. Dilakukan ekstraksi dataset dan data cleaning. Sistem memeriksa citra pada setiap folder kelas. Filter citra yang tidak dapat dibaca atau mengalami kerusakan perlu diidentifikasi. Hal ini penting karena citra yang korup dapat menyebabkan error pada saat generator membaca dataset.
Selanjutnya dilakukan analisis statistik dataset. Sistem menghitung jumlah citra pada setiap kelas. Distribusi tersebut kemudian divisualisasikan agar bertujuan untuk mengetahui apakah dataset memiliki distribusi yang seimbang, dan hasil analisis distribusi menjadi dasar penerapan kelas weighting. Setelah itu dataset dibagi menjadi 3 bagian, sebanyak 70%, 20%, dan 10%. 70% digunakan sebagai data training, 20% digunakan sebagai data validation, dan 10% digunakan sebagai data testing. Data training digunakan untuk memperbarui bobot model, dan data validation digunakan untuk memantau perform selama training. Sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi akhir. Data testing tidak digunakan untuk melatih model. Dengan demikian, evaluasi pada data testing dapat memberikan gambaran kemampuan generalisasi model terhadap data yang tidak digunakan selama proses pembacaan. Ada tahap preprocessing. Seluruh citra diubah ukurannya menjadi 224 kali atau 224 pixel. Ukuran ini disesuaikan dengan input model yang digunakan. Selain resize, dilakukan normalisasi atau preprocessing input agar nilai citra sesuai dengan kebutuhan arsitektur model. Kemudian dilakukan data augmentation. Data augmentation bertujuan meningkatkan variasi data training. Secara sederhana, model tidak hanya melihat citra dalam satu bentuk yang sama, namun citra dapat mengalami transformasi tertentu selama proses training. Dengan adanya variasi tersebut, model diharapkan tidak hanya menghafal citra training. Model diharapkan mampu mempelajari karakteristik objek yang lebih umum. Hal ini penting untuk mengurangi risiko overfitting. Overfitting merupakan kondisi ketika model memiliki perform sangat baik pada data training, tetapi performnya menurun pada data baru. Selain augmentation, penelitian ini menggunakan class weighting. Class weighting digunakan karena jumlah citra antar kelas tidak sepenuhnya seimbang. Apabila dataset tidak seimbang, maka dapat lebih banyak mempelajari kelas mayoritas. Sebagai contohnya, apabila satu kelas memiliki jumlah data yang jauh lebih besar, model dapat cenderung memilih kelas tersebut. Dengan class weighting, kelas yang memiliki jumlah data lebih sedikit dapat diberikan bobot yang lebih besar dalam perhitungan loss. Tujuannya bukan untuk menambah data. Class weighting juga tidak mengubah citra, namun class weighting mengubah tingkat kontribusi kesalahan setiap kelas pada proses optimasi model. Jadi, ketika model salah memprediksi kelas dengan jumlah data yang lebih sedikit, kelas tersebut dapat diberikan perhatian yang lebih besar. Tahapan processing penelitian meliputi berbagai data, resize 24 kali 24 pixel, normalisasi, augmentasi, dan class weighting. Setelah seluruh data siap diproses, eksperimen model dilakukan. Pada tahap ini, kami melakukan ablation study. Ablation study dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah layer yang di-unfreeze terhadap performa mobilnet Vito terhadap 4 konfigurasi. Konfigurasi pertama adalah no layer atau frozen. Pada konfigurasi ini, seluruh base model mobilnet Vito tidak diperbarui selama proses training. Model hanya melatih classification head. Konfirmasi kedua adalah 10 layer unfreeze, artinya 10 layer akhir dari base model dibuka dan dapat diperbarui. Konfigurasi ketiga adalah layer unfreeze, dan konfigurasi keempat adalah 50 layer unfreeze. Seluruh konfigurasi menggunakan parameter training yang sama. Hal tersebut dilakukan agar perbandingan menjadi lebih adil. Setiap konfigurasi dievaluasi menggunakan akurasi, Markov F1 score, dan min-odds. Akurasi menunjukkan proporsi prediksi yang benar dan dari seluruh data. Namun, akurasi saja belum cukup. Hal tersebut terutama terjadi pada dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kami menggunakan Markov F1 score. Markov F1 score menghitung F1 score pada setiap kelas kemudian menghitung rata-rata dengan bobot yang sama. Dengan demikian, setiap kelas memiliki kontribusi yang sama. Selanjutnya adalah min-odds. Odds menggambarkan kemampuan model dalam membedakan kelas. Nilai odds yang semakin mendekati satu menunjukkan kemampuan diskriminasi yang semakin baik. Berdasarkan hasil dari ablation study, konfigurasi 30 layer unfreeze memberikan
perform terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa membuka sebagian layar mobil Net V2 dapat meningkatkan kemampuan model dalam beradaptasi dengan karakteristik citra bencana. Namun, terdapat hal yang menarik. Membuka layar lebih banyak tidak selalu menghasilkan performa yang lebih tinggi. Konfigurasi 50 layar unfreeze tidak menjadi konfigurasi terbaik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketika terlalu banyak layar dibuka, terlalu banyak bobot pre-trained yang diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan fitur umum yang sebelumnya telah dipelajari dari ImageNet berubah terlalu besar. Selain itu, kompleksitas proses optimasi juga meningkat. Sebaliknya, apabila seluruh layar frozen model memiliki kemampuan adaptasi yang terbatas terhadap karakteristik dataset CDD, konfigurasi 30 layar memberikan keseimbangan. Model masih mempertahankan fitur umum dari pre-trained ImageNet, namun layar akhir memiliki kesempatan untuk menyesuaikan fitur dengan citra bencana. Oleh karena itu, konfigurasi 30 layer unfreeze dipilih sebagai konfigurasi MobileNet V2 Final. Hasil penelitian memang merangkum bahwa 30 layer unfreeze menjadi konfigurasi frontending terbaik. Setelah konfigurasi terbaik diperoleh, dilakukan training MobileNet V2 Final. Model menggunakan konfigurasi hasil Appalachian Study. Class weighting juga diterapkan untuk membantu menangani ketidakseimbangan kelas. Selama proses training, performa model dipantau melalui data training dan validation. Kurva akurasi digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan klasifikasi model, sedangkan kurva loss digunakan untuk melihat tingkatan kesalahan model. Secara umum, proses pembelajaran yang baik dan dapat ditunjukkan dengan meningkatkan akurasi dan menurunnya loss. Namun, kita juga perlu membandingkan training dan validation. Apabila training akurasi terus meningkat, tetapi validation akurasi mengalami penurunan, kondisi tersebut dapat mengindikasikan overfitting. Setelah training selesai, model terbaik dievaluasi menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan secara komprehensif. Metrik pertama adalah akurasi, metrik berikutnya adalah precision, menunjukkan ketepatan prediksi positif model. Kemudian recall menunjukkan kemampuan model menemukan data yang memang termasuk dalam suatu kelas. F1 score merupakan harmonic mean antara precision dan recall. Dalam penelitian multi-kelas ini, maka F1 score menjadi metrik penting karena setiap kelas diberikan bobot yang sama. Selain metrik numerik, digunakan confusion metric. Pada confusion metric, baris dalam kolom menunjukkan hubungan antara label sebenarnya dan label prediksi. Prediksi yang benar berada pada diagonal utama. Semakin dominan nilai pada diagonal utama, semakin banyak citra yang diklasifikasikan dengan benar. Berdasarkan hasil evaluasi, MobileNet V2 mampu mengklasifikasikan sebagian besar citra dengan benar. Semakin dominan nilai pada diagonal utama, semakin banyak citra yang diklasifikasikan dengan benar. Berdasarkan hasil evaluasi, MobileNet V2 mampu mengklasifikasikan sebagian besar citra dengan benar. Hal ini terlihat dari dominasi prediksi benar pada diagonal utama confusion matrix. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Kesalahan dapat terjadi pada kelas yang memiliki karakteristik visual yang mirip. Sebagai contohnya, citra kerusakan infrastruktur dan citra bencana pada area tanah dalam memiliki elemen visual yang saling tumpang tindih. Model dapat menemukan puing-puing tanah, struktur rusak, atau tekstur lingkaran yang hampir sama. Oleh karena itu, beberapa kesalahan klasifikasi masih dapat terjadi. Selanjutnya adalah ROC curve. ROC curve merupakan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Model yang memiliki kemampuan diskriminasi baik dan menghasilkan kurva yang mendekati sudut kiri atas. Berdasarkan evaluasi kurva ROC, MobileNet V2 berada jauh di atas garis diagonal dan nilai odds mendekati 1 pada berbagai kelas. Hal ini menunjukkan bahwa MobileNet V2 memiliki kemampuan diskriminasi kelas yang baik. Jadi, model tidak hanya menghasilkan prediksi benar dalam jumlah tinggi, model juga memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan karakteristik setiap kelas.
Selanjutnya, MobileNet V2 dibandingkan dengan ResNet. ResNet digunakan sebagai baseline. Sama seperti MobileNet V2, ResNet menggunakan board awal ImageNet melalui pendekatan transfer learning. Top layer bawaan dihilangkan, kemudian ditambahkan classification head yang disesuaikan dengan 5 kelas pada dataset CGD. Model dikomplikasi menggunakan optimers, Adam, dan categorical cross entropy. Training dilakukan maksimal selama 30 epoch. Class wake juga diterapkan. Selain itu digunakan callback, early stopping, reducible aileron plateau, dan model checkpoint. Early stopping digunakan untuk menghentikan training apabila perform validation tidak lagi mengalami peningkatan. Reducible aileron plateau digunakan untuk menurunkan learning rate ketika performa model mengalami stagnasi. Sedangkan model checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik. Setelah training selesai, ResNet dievaluasi menggunakan data testing. Metrik evaluasi yang digunakan dibuat konsisten agar hasil dapat dibandingkan dengan MobileNet V2. Perbandingan mencakup akurasi, makro F1 score, min odds, F1 score setelah threshold optimization, waktu inferensi, waktu training, ukuran model, dan jumlah parameter. Berdasarkan hasil penelitian, MobileNet V2 menunjukkan keseimbangan performa dan efisiensi yang lebih baik. MobileNet V2 memiliki ukuran model yang lebih kecil. Waktu inferensi juga lebih cepat. Namun, model tetap mampu mempertahankan performa klasifikasi yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu poin penting penelitian. Model dengan arsitektur yang lebih besar tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk seluruh kebutuhan. Apabila sebuah model akan dikembangkan untuk sistem yang memiliki keterbatasan sumber daya, efisiensi menjadi faktor penting. Dalam konteks mitigasi bencana, kecepatan analisis juga dapat menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, MobileNet V2 memiliki potensi yang lebih baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, sampai tahap penelitian ini, model belum diimplementasikan pada sistem real-time. Jadi, penelitian ini berfokus pada analisis klasifikasi dan evaluasi model. Selanjutnya, kita masuk pada salah satu bagian penting penelitian, yaitu GradCam. GradCam. Mengapa GradCam diperlukan? Karena nilai akurasi hanya memberikan tahu kita seberapa sering model menghasilkan prediksi benar. Akurasi tidak menjelaskan bagian citra mana yang digunakan model. Sebagai contoh, model dapat memprediksi sebuah citra sebagai fire disaster. Namun, apakah model benar-benar melihat api? Atau model hanya melihat warna tertentu pada background? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan interpretabilitas. Pada penelitian ini, GradCam digunakan untuk menghasilkan heat map. Heat map kemudian dibanding dengan citra asli. Area dengan aktivitas tinggi menunjukkan area yang memberi kontribusi penting terhadap prediksi. Pada kelas fire disaster, kita berharap model memberikan perhatian pada kobaran api atau area visual yang berkaitan dengan kebakaran. Pada damage infrastruktur, perhatian model diharapkan berada pada bagian struktur yang mengalami kerusakan. Dan pada land disaster, model diharapkan memperhatikan karakteristik area tanah atau lingkungan yang menunjukkan bencana. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa MobileNet V2 mampu memusatkan perhatian pada area citra yang relevan. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada analisis visual. Kami juga menggunakan Saliency Concretion Score. Saliency Concretion Score digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif terhadap penyebaran perhatian model. Heatmap diubah menjadi vektor satu dimensi, kemudian dilakukan normalisasi, setelah itu dihitung nilai entropi. Nilai entropi yang lebih rendah menunjukkan perhatian model lebih terkonsentrasi. Sebaliknya, nilai entropi yang lebih tinggi menunjukkan perhatian model lebih menyebar. Berdasarkan hasil penelitian, MobileNet V2 menghasilkan nilai Saliency Concretion Score atau entropi yang lebih rendah dibandingkan ResNet pada sebagian besar kelas. Artinya, perhatian MobileNet V2 cenderung lebih terpusat pada area tertentu yang relevan dengan objek bencana, sedangkan perhatian ResNet cenderung lebih menyebar. Hasil kuantitatif tersebut mendukung hasil visualisasi GradCam. Dengan demikian, kita memperoleh dua bentuk analisis. Pertama adalah analisis kualitatif melalui visualisasi heatmap. Kedua adalah analisis kuantitatif menggunakan nilai entropi.
Hal ini membuat analisis interpretabilitas menjadi lebih kuat. Jadi kesimpulannya, bukan hanya karena kami melihat heatmap mobil Net Vito terlihat lebih bagus, namun pola konsentrasi perhatian tersebut juga dianalisis secara numerik. Selanjutnya ada threshold optimization. Pada klasifikasi model menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Secara umum, threshold default yang sering digunakan adalah 0,5. Namun, permasalahannya adalah setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Jumlah data dapat berbeda, tingkat kesulitan klasifikasi dapat berbeda. Distribusi probabilitas prediksi juga dapat berbeda. Oleh karena itu, threshold 0,5 belum tentu menjadi threshold terbaik untuk seluruh kelas. Pada penelitian ini, threshold optimal dicari menggunakan Rho curve. Sistem menghitung true positive rate atau TPR, kemudian false positive rate atau VPR. Setelah dihitung U dan indeks dihitung menggunakan TPR dikurangi VPR. Threshold dengan nilai U dan indeks tersebut dipilih sebagai threshold optimal. Alasannya karena threshold tersebut memberikan keseimbangan terbaik antara kemampuan mendeteksi kelas positif dan meminimalkan kesalahan klasifikasi. Metode tersebut memang digunakan pada penelitian untuk menentukan threshold optimal per kelas. Setelah threshold optimal diperoleh, dilakukan evaluasi kembali. F1 score menggunakan threshold default dibandingkan dengan F1 score setelah threshold optimization. Hasil menunjukkan bahwa beberapa kelas mengalami peningkatan F1 score, pada kelas lainnya perubahan relatif kecil. Artinya, threshold optimization tidak selalu meningkatkan seluruh kelas secara sama besar. Namun, metode ini memberikan kontribusi positif, terutama pada kelas yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi atau distribusi data yang tidak seimbang. Hal yang menarik adalah optimasi ini dilakukan tanpa mengubah arsitektur mobil Net Vito. Kita tidak menambahkan layer baru, kita juga tidak melakukan training ulang hanya untuk threshold. Yang dioptimalkan adalah mekanisme keputusan setelah model menghasilkan probabilitas. Hasil penelitian menunjukkan threshold yang disesuaikan dapat meningkat keseimbangan precision dan recall pada beberapa kelas. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama. Temuan pertama adalah Ventani memiliki pengaruh terhadap performa mobil Net Vito. Konfigurasi 30 layer unfresh memberikan performa terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah layer yang dibuka perlu dipilih dengan tepat. Membuka terlalu sedikit layer dapat membatasi adaptasi model. Namun, membuka terlalu banyak layer juga belum tentu meningkatkan performa. Temuan kedua adalah class weighting. Dapat digunakan untuk membantu menangani ketidakseimbangan kelas. Kelas dengan jumlah data yang lebih sedikit memperoleh perhatian lebih besar dalam proses perhitungan loss. Temuan ketiga adalah mobil Net Vito mampu memberikan performa klasifikasi yang baik sekaligus memberikan efisiensi komputasi yang lebih tinggi dibandingkan ResNet. Model memiliki ukuran yang lebih kecil dan waktu inferensi yang lebih cepat. Temuan keempat adalah GradCam menunjukkan bahwa mobil Net Vito mampu memberikan perhatian pada area citra yang lebih relevan. Hasil ini didukung oleh analisis saliency concurrency score atau SCC. Temuan kelimanya adalah threshold optimization mampu meningkatkan keseimbangan precision dan recall pada beberapa kelas. Berdasarkan temuan tersebut, kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada penerapan mobil Net Vito. Penelitian ini mencoba menggabungkan beberapa aspek analisis, yaitu analisis fattening, penanganan kelas imbalance, evaluasi perform, perbandingan model, dan analisis interpretabilitas, serta optimasi threshold. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada akurasi, sedangkan penelitian ini mempertimbangkan efisiensi, interpretabilitas, dan threshold optimization. Oleh karena itu, kata komprehensif pada judul penelitian menggambarkan bahwa model dianalisis dari berbagai sudut. Kami tidak hanya melakukan satu angka akurasi, tetapi mencoba memahami bagaimana konfigurasi model mempengaruhi performa, bagaimana model dibandingkan dengan baseline.
bagaimana model memberikan perhatian terhadap citra, dan bagaimana mekanisme keputusan model dapat dioptimalkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mobil Vito mampu memberikan performa yang baik dalam klasifikasi citra bencana pada Comprehensive Disaster Dataset atau CDD, konfigurasi 30 layer unfrozen, menjadi konfigurasi frontending terbaik dan digunakan sebagai model utama. Mobil Vito memperoleh performa klasifikasi yang tinggi serta memiliki ukuran model lebih kecil dan waktu inversi lebih cepat dibandingkan ResNet. Dari sisi interpretabilitas, CAD-CAM dan Silency Concurrency Score menunjukkan bahwa mobil Vito mampu memusatkan berbagai perhatian pada area citra yang relevan dengan objek bencana. Selanjutnya, threshold optimization berbasis ROC curve dan Unit Index mampu meningkatkan keseimbangan precision dan recall pada beberapa kelas. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan model yang tidak hanya memiliki performa klasifikasi yang baik, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi komputasi dan interpretabilitas model. Kesimpulan tersebut sesuai dengan rangkuman akhir penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan dataset branch untuk mengurangi ketidakseimbangan distribusi data. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi arsitektur deep learning yang lebih baru, dan terakhir, model dapat dikembangkan menjadi sistem real-time sehingga dapat diterapkan lebih lanjut dalam sistem mitigasi bencana berbasis kecerdasan buatan. Demikian presentasi penelitian saya. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi deep learning dan computer vision, khususnya pada klasifikasi citra bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.